Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyuzhirahu ala dini kulli wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'd. Puji syukur kehadirat Allah, kita pada hari Ahad ini bisa sama-sama melakukan sholat subuh berjamaah dan kita lanjutkan dengan tadabur, ya, dengan tadabur dari surah Ali Imran ayat yang ke-187 sampai dengan 189 insyaallah. Baik, sesudah tadarus kita lanjutkan sesi yang kedua, ya. Wa'id, dan ingatlah. Itu kalau ada di terjemahan ketika itu tafsiran aja, ya, karena ini termasuk waktu, ya. Dan ingatlah ketika, nah ketikanya itu adalah tafsiran aja. Dan ingat, dan ketika akhadallahu, Allah mengambil mitsaqo, perjanjian, dan ketika Allah mengambil perjanjian alladzina utul kitab, orang-orang yang diberi kitab. Siapa orang yang diberi kitab? Yahudi dan Nasrani. Ini ada kata-kata perjanjian. Perjanjiannya itu berupa Taurat dan Injil. Makanya di dalam kitab mereka disebut ada perjanjian lama dan perjanjian baru. Karena isinya perjanjian. Perjanjian dengan Allah. Nanti dijelaskan tafsirnya, ya. Old Testament, ya, ada New Testament, perjanjian. Jadi isinya Taurat dan Injil itu adalah perjanjian. Latubayyinunnahu. Nah, isi perjanjiannya itu adalah hendaklah kamu menerangkannya. Isi perjanjian yang ada dalam kitab itu linasi kepada manusia. Terangkan isi perjanjian itu yang ada dalam kitab Taurat dan Injil itu, terangkan kepada manusia. Nah, kata-kata terangkan itu disuruh, kan? Disuruh. Nah, tambahannya wala taktumunah, dan jangan kamu menyembunyikannya. Sebetulnya cukup terangkan, nggak usah pakai jangan menyembunyikannya. Nah, dikuatkan lagi dengan jangan menyembunyikannya, jangan menyimpannya. Gitu, ya. Panabadhuhu, lantas mereka melemparkan perjanjian itu, isi perjanjiannya yang dalam kitab itu dilemparkannya. Waro'a di belakang, zuhurihim, punggung-punggung mereka. Mereka tidak melaksanakan isi perjanjian itu. Disuruh menerangkan, malah mereka menyembunyikannya. Washtarau bihi, dan mereka menukar, mengganti isi perjanjian itu thamanan qalila, dengan harga yang sedikit, dengan yang murah, yaitu keduniaan. Fabi sama yashtarun,
alangkah buruknya apa yang mereka tukar. Yaitu isi Alkitab ditukar dengan keduniaan. La tahsabanna, jangan kamu menyangka, mengira, menduga. Ini nunnya nun taukid. Jadi kalau ditambahkan nun taukid, jadi janganlah sekali-kali kamu mengira, kamu sekali-kali menduga. Alladzina yafrahuna, orang-orang yang senang, ya. Orang-orang yang suka. Jangan kamu mengira kepada orang-orang yang senang bima atau dengan apa yang telah mereka kerjakan, dengan yang telah mereka beritakan. Itu yang pertama tuh. Kamu jangan mengira, hei orang yang beriman, orang yang senang dengan mereka yang telah mengerjakan sesuatu, jangan mengira, ya. Wa yuhibbuna, dan mereka suka, senang, ayuhmadu, dipuji. Jadi ada dua macam nih. Yang pertama, jangan kamu mengira kepada orang-orang yang senang dengan yang telah mereka kerjakan, jangan senang dulu. Yang kedua, jangan kamu mengira kepada orang yang suka dipuji bima lam yaf'alu, dengan sesuatu yang belum mereka kerjakan. Nah, dikuatkan lagi dengan kalimat berikutnya, wala tahsabannahum, dan jangan sekali-kali kamu mengira kepada mereka yang dua macam tadi bima fazatin, mereka akan selamat. Yang dua macam orang tadi tidak akan selamat. Yang senang dipuji dengan yang belum dikerjakan, dan orang yang senang dengan yang telah mereka kerjakan, jangan kamu mengira mereka akan selamat minal azab, dari siksa. Walahum adzabun alim, dan bagi mereka adalah siksa yang sangat pedih. Nah, kalau kita nggak ngerti tafsirnya, oh kalau kita melakukan sesuatu tuh jangan senang dulu. Kita nggak tahu tafsirnya. Setelah kita baca tafsir akan jelas, oh ini maksudnya buat si ini, buat si ini gitu. Ya. Jadi perlu kita mempelajari tafsirnya. Pak Oman senang melakukan kebaikan, jangan senang dulu. Wah, nanti ada siksa. Kalau kita nggak tahu, nggak baca tafsirnya, kita akan, oh kok begini maksudnya gitu ya. Jadi perlu kita belajar mengaji tafsirnya, ya, dari para ulama yang terdahulu, ya. Walillahi mulkus samawati wal ardh, dan milik Allah lah kerajaan langit dan bumi, perbendaharaan yang ada di langit, yang ada di bumi, rahasia-rahasianya itu hanya milik Allah semata. Wallahu ala kulli syai'in qadir, dan Allah berkuasa atas segala sesuatu, ya. Baik, kita sesi kedua, langsung kita buka tafsirnya, ya. Nah, ayat yang ke-187, hadza taubih. Ayat ini yang dibaca barusan itu merupakan taubih. Taubih itu celaan. Jadi ada yang dicela. Yang dicelanya siapa? Ahli kitab. Yang mencelanya siapa? Taubihun minallah. Allah yang mencela mereka. Watahdidun, dan peringatan. Celaan dan peringatan Allah kepada ahli kitab. Alladzina akhadha alaihimul ahda, yang Allah telah berjanji kepada mereka melalui kitab suci mereka, ala alsinatil anbiya, melalui lisan para nabi. Nabi Musa membawa Taurat, Nabi Isa membawa Injil.
dalam Injil, Taurat itu ya, bahwa mereka akan beriman kepada Nabi Muhammad. Isi perjanjian itu bahwa mereka akan beriman kepada Nabi Muhammad. Wa yunawwihu bidzikrihi finnasi, bahwa mereka itu akan mensosialisasikan. Nah, jadi kedatangan Nabi itu sudah disosialisasikan kepada orang Bani Israel, Yahudi dan Nasrani. Oh, nanti akan datang seorang Nabi namanya Muhammad, namanya Ahmad. Malah saya pernah di YouTube tuh ada channelnya Ahmad Kainama itu ya, yang dia pergi ke Israel untuk mempelajari. Ternyata di kitab aslinya yang bahasa Ibrani ya, kalau Taurat itu kan bahasa Ibrani, ya. Kalau Injil itu bahasa Suryani. Ya. Nah itu di naskah aslinya ada nama Muhammad, tapi dalam bahasa mereka artinya terpuji gitu. Ya. Nah di situ dia masuk Islam itu setelah membaca teks aslinya bahasa Ibrani gitu. Namanya Ahmad Kainama di channel YouTube-nya tuh ya. Nah, jadi Nabi Muhammad itu sudah disosialisasikan. Kalau peraturan itu kan biasanya peraturan akan berlaku gini-gini, disosialisasikan kepada masyarakat. Nah, turunnya Nabi Muhammad itu disosialisasikan, diperkenalkan kepada orang Yahudi dan orang Nasrani. Namanya, sebutannya. Supaya apa? Liyakunu ala ahbatin min amri, supaya enggak kaget, supaya bisa menerima gitu. Kan tahu-tahu ada peraturan misalnya makan naik bensin, tahu-tahu naik, wah protes kan orang. Tapi kalau udah sosialisasi kan nggak protes gitu kan. Peraturan di jalan raya misalnya bahwa ini akan ditutup, udah diberitahukan. Nah gitu juga dengan Nabi Muhammad. Jadi sudah disosialisasikan kepada mereka ahli kitab gitu. Ya. Sehingga begitu turunnya mau menerima gitu. Ya. Fa'idha arsalahullahu taba'u, dan ketika Allah menurunkan Nabi Muhammad, mengutus Nabi Muhammad, mereka akan menerima. Tapi kenyataannya, faktanya, fakatamu, mereka menyembunyikan zalika, perjanjian itu, dan mereka menukar perjanjian yang mulia itu dengan sesuatu yang biduni taufif, dengan sesuatu yang nggak ada nilainya, ya, yang rendah, dan keuntungan duniawi yang sedikit. Fabi satis sofkotuhum, maka transaksi yang sangat buruk bagi mereka. Wabi satil bai'ah, dan bai'ah yang sangat buruk, penukaran yang sangat buruk bagi mereka. Nah, itu isi perjanjiannya itu ya. Jadi sudah disosialisasikan supaya mereka mau menerima, tapi kenyataannya mereka tidak mau. Kenapa? Karena Nabi Muhammad itu bukan dari kalangan mereka gitu. Dari kalangan mereka aja mereka dustakan. Sebelum itu kan pernah kejadian, dia meminta kepada Nabi Samuel ya, di zaman Nabi Daud ya, ya Nabi Allah, mintakanlah kepada kami, berikanlah kepada kami seorang raja yang akan memimpin kami. Ini di zaman Nabi Daud. Nabi Samuel berdoa kepada Allah, ya Allah, ini masyarakat ini minta seorang raja, padahal Bani Israel tuh nggak punya raja. Bani Israel tuh nggak punya raja tuh ya. Kebanyakan para nabi diberikan Allah tuh nabi, raja belum pernah. Lalu permintaan mereka melalui nabi mereka, Nabi Samuel, akhirlah
Akhirnya Allah berikan kepada mereka seorang raja namanya Talut. Namanya Talut. Itu di dalam Bible namanya Saul. Saul. Ya. Kalau ya Saul. Saul kalau dalam Islam di dalam ya kan bukan Saul. Saul. Ya. Dalam syariah Islam namanya Talut. Talut itu bukan dari kalangan orang yang ini kasta terendah gitu. Di Bani Israel itu ya, itu Talut itu dari kasta yang terendah. Kasta yang tertinggi kan Yahudi. Anak yang pertama itu Yahudi. Itu kasta tertinggi. Mereka mengharapkan bahwa rajanya itu dari kalangan Yahudi. Ya, anak yang paling berkuasa gitu. Tapi ternyata Talut itu dari kalangan kasta terendah di kalangan Bani Israel. Protes, kok Talut sih yang jadi raja? Lalu di dalam surat Al-Baqarah yang sudah diterangkan yang dulu, bukti-bukti Talut akan menjadi raja bahwa nanti tabut akan turun kepadanya, kan gitu. Ini pelajaran yang lalu ini, nyambung. Ya. Kalau dia turun kepadanya tabut yang berisi peninggalan Nabi Musa, maka dia bukti sebagai raja dari Bani Israel. Nah kemudian diujilah tuh Bani Israel itu dengan Talut itu yang menyeberang sungai gitu kan. Kalau misalnya yang minumnya cuma sekedar aja, maka dia lulus gitu. Ternyata begitu perang, Talut itu menghadapi dari sisa-sisa keturunan kaum Ad ya, yang tinggi besar, seorang raja namanya Jalut. Nah, atau dalam saudara kita namanya Goliat. Nah, Talut, Goliat gitu kan. Udah dijelaskan nih pelajaran yang lalu. Lalu melihat tubuh Goliat, Jalut yang besar, mulai keder tuh ya. Dari bangsa Bani Israel itu, karena bangsa Bani Israel termasuk bangsa yang terjajah, terlunta-lunta karena mereka ya gitu ya ingkar kepada para nabinya sehingga mereka itu terusir sampai beberapa tahun gitu ya. Nah muncullah seorang pemuda yang bernama Daud minta izin ya, akhirnya bisa dikalahkan lah Goliat atau Jalut itu oleh Nabi Daud. Maka Nabi Daud adalah termasuk nabi yang sekaligus raja dari Bani Israel. Maka ada King David gitu ya. Jadi diklaim, diakui bahwa rajanya Bani Israel adalah David yang bisa mengalahkan Goliat atau Jalut yang dijajah bertahun-tahun itu ya. Tapi keingkaran Bani Israel itu pada dikutuknya mereka jadi babi, jadi kera itu juga pada zaman Nabi Daud. Karena tetap aja mereka itu ngeyel, ingkar gitu. Ya, oh, jadi ngelantur ke situ ya. Jadi itulah ya. Jadi ada cerita kan jadi kera, jadi babi itu pada zaman Nabi Daud, sesudah Nabi Daud itu ya. Jadi dikutuk jadi kera dan jadi babi itu sesudah pada zaman Nabi Daud. Baik. Nah, ini peringatan buat mereka ya, supaya jangan menyembunyikan apa yang harus disampaikan. Karena pasti yang menyembunyikan itu bukan orang bodoh, bukan orang sembarangan ya. Yang menyembunyikan kebenaran itu yang tahu tentang kebenaran. Berarti kan para ulama kan? Ulamanya dari Yahudi dan Nasrani itu. Kalau kita nggak tahu apa-apa, ya apa yang disembunyikan orang nggak tahu. Yang menyembunyikan kebenaran itu adalah orang-orang ulama mereka yang menyembunyikan kebenaran. Kalau yang nggak tahu apa yang disembunyikan gitu kan? Ya. Nah. Iya, yang menyembunyikan kebenaran kan para ulamanya. Ya. Nggak tahu lah. Wa fi hadza, dan pada ayat ini tahdzirun. Ayat ini adalah peringatan
lil ulama, kepada para ulama, supaya tidak menyembunyikan kebenaran dan jangan menempuh hal-hal yang bisa menimbulkan musibah bagi umat ini gitu ya. Jangan sampai ada yang dalam tangan mereka itu disembunyikan, padahal itu sesuatu yang bermanfaat bagi umat ya. Ada sebuah hadis ya, Rasulullah SAW itu bersabda, man su'ila an ilmin, ini hadisnya, man su'ila an ilmin, barang siapa yang ditanya, siapa orang yang ditanya tentang suatu ilmu, fakatamahu, lantas dia menyembunyikan ilmunya itu, kebenarannya itu, ya, uljima yaumal qiyamah, apa tuh, akan disumpel pada hari kiamat, bili jamin minar, dari api neraka. Nah, ya, jadi orang yang menyembunyikan suatu kebenaran, hati-hati yang jadi saksi, pokoknya kebenaran disembunyikan, saksi palsu misalnya. Nah nanti akan disumpel mulutnya pada hari kiamat dengan api. Coba menyembunyikan kebenaran. Atau juga apa? Lijam itu apa? Kalau kuda tuh suka ada ini digigit apa? Gigit besi gitu. Nah itu gigitan besinya itu diganti dengan api. Terserah kemana-mana. Yang membunyikan kebenaran itu, yang pokoknya yang membunyikan kebenaran itu akan disumpel kayak kuda disumpel bunyinya gitu kan, dengan api. Jadi, apaan? Tutupnya, sumpelnya api ke uang, ya gitu ya. Jadi berat banget ya. Baik, waktu ya. Itu yang ke-187. Hati-hati menyembunyikan kebenaran itu. Mending terus terang aja ya. Selesai. Dan bisa memperlancar proses gitu ya. Wa qauluhu ta'ala, dan firman Allah Ta'ala, la tahsabanna alladzina yafrahuna bima atau, jangan kamu sekali-kali menyangka, mengira, menduga orang-orang yang bergembira dengan apa yang telah mereka kerjakan, yang telah mereka beritakan. Yang pertama, yang kedua, wa yuhibbuna, dan senang, ayuhmadu, dipuji. Senang dipuji, bima lam yaf'alu, dengan sesuatu yang belum mereka kerjakan. Satu, senang dengan yang telah dikerjakan. Dua, senang dipuji yang belum dikerjakan. Fala tasabannahum, jangan kamu sekali-kali menyangka mereka bimafazatin minal adab, akan selamat, akan keluar dari siksa. Nah ini menurut penafsir ini, yakni bidzalika al-mura'in, yaitu yang pertama adalah orang yang ria, yang dia bekerja, yang dia lakukan itu ria, niatnya ria itu apa? Pameran ya. Al-mutakatsirina ya. Banyak keinginannya untuk dipuji dengan sesuatu yang belum mereka kerjakan. Jadi ria dan ingin dipuji ya, padahal belum dikerjakan. Kama jaa fil sahihain, sebagaimana di dalam sahihain ya, Bukhari Muslim, an Rasulullah SAW, manida'a, siapa yang mengklaim, mengaku ya, tapi pengakuannya itu dusta karena ingin dipuji, lam yazid,
tidak akan dia mendapatkan dari Allah sesuatu pun kecuali kehinaan. Awas ya. Jadi kalau yang ingin dipuji itu tidak akan mendapat pujian, malah kehinaan di sisi Allah ya. Dan di dalam hadis sahih yang lain, al-mutasyabi'u, orang yang ingin dipuji, orang yang pamer ingin dipuji, bima lam yu'ta, dengan sesuatu yang belum diberikan, kala bisi saubi zur, sebagaimana dia memakai kedustaan 2 kali. Kalau ingin dipuji telah melakukan 1 kali, tapi belum melakukan dia ingin dipuji 2 kali kedustaan. Jadi berat ya, melakukan 2 kali kedustaan. Padahal dia tidak melakukan, tapi dia ngaku-ngaku sudah melakukan. Ini perbuatan saya nih, ini jasa saya nih, padahal dia tidak berjasa apa-apa. 2 kali kedustaan. Nah, iya, 2 kali kedustaan. Jadi hati-hati ya. Jadi jauhilah ya dengan keinginan untuk mendapatkan penghormatan, penilaian orang. Hati-hati. Kita niatkan saja hanya semata-mata mencari ridho Allah. Syukur-syukur ya ada ridho Roma ya ridho Allah yang kita cari. Ilahi, kalau di dalam ma'rifat tasawuf itu, ilahi anta maksudi waridoka, artinya Tuhanku, maksud tujuanku hanya Allah. Ilahi anta maksudi, maksudku Allah. Waridoka, dan ridomu yang aku cari, yang aku harapkan. Jadi itu ya. Jangan terpengaruh dengan pujian orang ya gitu ya. Nah, ada sebuah kisah lagi nih ya. Ini memang kalau tafsir ini saya sukanya banyak kisah ya. Qala al-Imam Ahmad hadasana Hajjaj an Ibnu Juraij ahbaroni Ibnu Abi Mulaikah an Humaid bin Abdurrahman bin Auf ahbarahu, mengabarkannya. Marwan itu seorang khalifah ya, orang penguasa ya. Itu menyuruh kepada ajudan, kepada pengawalnya, idhab ya Rofi, namanya Rofi. Rofi, pergi Rofi ila Ibni Abbas, kepada Ibnu Abbas radhiyallahu anhu. Fakul, katakanlah kepada Ibnu Abbas, lain kana kulumriin, jika semua orang itu, mina dari kami, jika sungguh dari kalangan manusia itu semua orang itu pasti akan senang dengan melakukan kebaikan. Pasti setiap orang tuh akan senang bila melakukan kebaikan. Misalnya kita melakukan kebaikan, pastilah senang ya. Dan juga pasti senang juga kalau ingin juga dipuji gitu. Ingin kita aja kadang-kadang nih kalau misalnya komen di medsos tuh senang juga kalau ngasih jempol, mana jempolnya, nah gitu kan, ada kan gitu para ya, iya kan, di like misalnya, subscribe, like, kan seneng gitu ya. Kalau kamu misalnya belum melakukan apa-apa udah kasih jempol, kan seneng. Coba tanyakan kepada Abdullah bin Abbas, kata Marwan itu, Heropi gitu. Nah kalau kita misalnya senang apabila dikasih jempol, dikasih pujian, jempol kan gitu ya. Ini pujian itu kan jempol. Kemudian senang dengan kebaikan yang kita lakukan. Kalau itu disiksa, la nu'adzib, pasti kita semuanya akan disiksa. Gitu. Qala Ibnu Abbas itu menjawab, wa malakum wa hadhihi, ayat ini bukan itu maksudnya. Tuh, makanya kita perlu ngaji. Ayat itu bukan itu maksudnya, kata Ibnu Abbas. Inama nazalat hadhihi fi ahlil kitab. Ayat ini turun berkenaan dengan ahli kitab.
bukan dengan kita yang senang ketika melakukan kebaikan. Kan melakukan kebaikan itu harus dengan senang hati. Iya kan? Kalau keterpaksaan, jangan-jangan keterpaksaan, dipaksa, jangan-jangan. Gitu. Ayat ini berkenaan bukan dengan kamu, tapi dengan ahli kitab. Kemudian Ibnu Abbas membaca, sumatala Ibnu Abbas, wa idza khadallahu mitsaqal ladzina utul kitab la tubayyinunnahu linnasi wa la taktumunahu fanabadhuhu wa ra'adhuhurihim wastarau bihi tsamanan qalilan fabisa ma yashtarun. Kemudian membaca lagi, la tasabanal ladzina yafrahuna bima ataw wa yuhibbuna ayyuhmadu bima lam yaf'alu al-ayah. Wa qala Ibnu Abbas, Rasulullah Nabi Muhammad pernah bertanya kepada orang ahli kitab. Nah, jadi kita tahu kandungannya, oh ayat ini berkenangan ini gitu. Nah, Rasulullah pernah bertanya kepada ahli kitab. Kemudian pertanyaannya dijawab, cuman jawabannya tidak sesuai yang ditanyakan, disembunyikan jawabannya. Wa ahbaruhu bigoirihi, dia menjawabnya dengan jawaban yang lain gitu. Fa kharaju, lalu si ahli kitab itu keluar dan mereka merasa senang telah menjawab pertanyaan dari Nabi dan mereka berkeinginan untuk diacungkan jempol oleh Nabi itu gitu ya. Wa farihu, dan mereka bergembira dengan yang telah mereka kerjakan jawaban itu dengan menyembunyikan apa yang ditanyakan oleh Rasulullah. Nah, jadi gitu maksudnya ya. Kemudian ini banyak hadis ya yang menerangkan, ada paling tidak 3 hadis ya tentang masalah ini ya, yaitu yang berkenaan dengan orang Yahudi, orang Bani Israel ya, ahli kitab yang ditanya, tapi mereka menyembunyikan kebenaran itu dan mereka senang telah menjawab pertanyaan dari Nabi dan mereka berharap bahwa Nabi menghargai jawabannya itu. Nah, gitu ya. Itu berkenaan dengan orang Yahudi. Yang kedua, waqala al-Bukhari, Bukhari berkata ya, hadasana Sa'id bin Abi Maryam, amba'ana Muhammad bin Ja'far, hadasani Zaid bin Aslam, an Ato bin Yasar, an Abi Sa'id al-Hudri, nah, Sa'id al-Hudri radhiyallahu anhu, ana rijalan, ada sekelompok laki-laki, minal munafiqin, dari orang-orang munafik di zaman Rasulullah. Ada sekelompok laki-laki di zaman Rasulullah SAW ya. Karena idza kharaja Rasulullah, ketika Rasulullah keluar ilal ghazwah, ke medan perang, takhallafu anhu. Nah, si munafik ini gak mau ikutan. Nah, diajak untuk berperang, gak mau ikut. Ya. Wa farihu bimaq'adihim, dan mereka senang karena tidak ikut sertanya itu senang. Kayak Pak RW ngajak warganya, ayo kerja bakti, diumumin ya. Tapi ada juga orang yang nggak mau, dengan senang hati nggak mau gitu. Iya, Pak RT, Pak Ban ngajak, ayo kerja bakti. Dia nggak mau ikutan kerja bakti, malah senang-senang aja di rumah gitu ya. Ada kan kayak gitu. Ya. Jadi membedai daripada Rasulullah. Fa'idha qodama Rasulullah, dan apabila Rasulullah itu datang dari medan perang, itadaru ilaih,
meminta maaf, maaf nih, aduh saya kemarin nggak ikut perang gitu ya, kata si munafik ini. Maaf ya Pak Ban, saya kemarin nggak ikut kerja bakti karena gini, apa namanya, beralasan, beralasan. Dan mereka itu berjanji, bersumpah ya, nanti akan ikut di lain kesempatan. Nah, kayak gitu tuh ya. Dan mereka senang ya dengan yang mereka lakukan itu, ketidakikutsertaan mereka. Mereka tidak melakukan perang, tapi mereka senang. Lebih-lebih ketika umat muslim mengalami kekalahan, senang hati gitu. Ketika umat muslim mengalami kekalahan, mereka dengan sangat untung saya nggak ikut. Coba kalau ikut, jangan-jangan saya jadi korban juga gitu. Itu orang munafik itu. Dan ketika umat Islam itu menang, ya, kaum muslimin menang, si orang munafik itu membuat fakta pertahanan, perjanjian. Oke, kita nanti kalau begini-begini, kita bisa kerjasama. Itu. Ayat ini berkenaan dengan orang-orang munafik tadi. Senang dengan yang tidak mereka kerjakan. Dan mereka senang untuk dipuji gitu. Ya, nyambung itu sebetulnya gitu. Jadi ayat ini bukan berkenaan dengan orang-orang Islam yang senang dengan berbuat baik, tapi berkenaan dengan orang-orang ahli kitab dan orang-orang munafik ya. Ya nih, itu udah dua kelompok tuh. Kemudian diriwayatkan juga dari Muslim ya, dari hadis Ibnu Abi Maryam dan ditanya ya Aba Sa'id, wahai Aba Sa'id, apa pendapatmu tentang firman Allah Ta'ala? Abi Sa'id ditanya tentang la tahsabana alladzina yafrahuna bima ata wa yuhibbuna ayyuhmadu bima lam yaf'alu. Hai Abu Sa'id, apa komentarmu tentang firman Allah? Jangan sekali-kali kamu senang dengan yang kamu kerjakan dan senang dengan orang-orang yang minta dipuji padahal mereka belum mengerjakan. Faqala Abu Sa'id berkata, inna hadza laisa min dzalik, bukan untukmu bukan ayat ini, min dzaka wa inama dzaka ananasna. Sesungguhnya ayat ini berkenaan dengan manusia, orang-orang yang munafik, yang mereka tidak mau ikut berperang ketika Rasulullah mengutus pasukan. Mereka tidak mau, berkenaan dengan orang-orang munafik tuh ya. Fa'in kana fihi nakbah, ketika orang muslim itu kena musibah, mereka senang. Ketika orang muslim kena musibah, mereka senang. Wa'in kana lahum nasrun, dan jika orang muslim itu mendapatkan kemenangan, ya, mendapatkan pertolongan, mereka bersumpah bahwa mereka akan melakukan fakta pertahanan bersama untuk mencegah dari orang-orang luar gitu ya. Dan mereka itu senang untuk dipuji. Jadi berkenaan dengan orang munafik ya. Nah, kemudian bagaimana gitu ya? Pastilah setiap orang itu kalau melakukan kebaikan itu ya dengan senang hati gitu ya. Nah, jadi ini sekali lagi diberitakan bahwa hal ini berkenaan dengan orang-orang ahli kitab ya, dari orang-orang munafik.
Kadzalika ya Said, apakah seperti itu? Qala na'am, ya seperti itu ya. Jadi ini juga berkenaan dengan diutusnya salah seorang ajudan dari Marwan yaitu Rofi kepada Ibnu Abbas. Jawabannya sama seperti itu ya. Jadi satu nada dua hadis ini. Baik, kita lanjutkan. Ya mengadakan ini perjanjian fakta pertahanan bersama ya. Lanjut. Waqad rawa Ibnu Marduwaih ya aidon min hadis Muhammad bin Abi Atik wa Musa bin Uqbah an Juhra ya an Muhammad bin Thabit al-Ansari ana Thabit bin Qais al-Ansari qala ya Rasulullah ya kata Thabit bin Qais ya, wallahi demi Allah laqad khasyitu an akuna halaktu ya Rasulullah aku takut kalau aku ini celaka. Qala lima, kenapa kamu ngomong gitu takut celaka hei Qais gitu. Nahallahu, Allah itu melarang al-mar'a seseorang ayyuhmada, Allah melarang seseorang untuk senang dipuji dengan sesuatu yang belum dikerjakan. Wa ajiduni, padahal aku senang kalau mendapat pujian, tapi kok dilarang gitu, padahal aku senang berpujian. Wa nahallahu, dan Allah melarang untuk sombong. Allah melarang untuk senang dipuji, padahal manusia tuh secara naluri pasti senang dipuji. Dan yang kedua, Allah melarang untuk sombong ya. Wa ajiduni uhibul jamal, dan aku dapati aku senang kepada keindahan. Aku senang keindahan gitu. Wa nahallahu, dan Allah melarang untuk mengangkat aswatana, mengangkat suara, bersuara keras. Allah melarang untuk bersuara keras. Fauqa sautika, di atas suaramu. Wa anamruun jahwariyun saut, jahwariyu saut, sedangkan aku ini bersuara keras melebihi suaramu. Gitu. Qala Rasulullah menjawab. Jadi si Qais ini, aku itu senang dipuji padahal Allah larang untuk suka dipuji ya. Aku bersuara keras melebihi suaramu padahal dilarang suara keras. Ya kayak misalnya anak tidak boleh suaranya melebihi suara orang tua. Tapi kan kalau anaknya biasa suaranya misalnya dari daerah Sumatera yang suara keras kan pasti suaranya lebih keras daripada orang tua. Gimana Rasulullah gitu? Engkau melarang aku supaya sombong, jangan sombong gitu. Sedangkan aku kan suka berpakaian bagus, suka keindahan. Ini bagaimana Rasul? Nah gitu. Lalu jawab Rasul, ala tardo, apakah kamu suka aya'isa hamidan? Kamu suka hidup terpuji? Dan kamu itu meninggal sebagai syahid? Watadkhulal jannah, dan masuk ke surga? Kamu mau nggak hidup mulia mati syahid gitu ya, dan masuk ke dalam surga? Menjawab ya, si sahabat ini menjawab ya, bala ya Rasulullah, tentu saja ya Rasulullah. Fa'asha hamidan, maka hiduplah terpuji. Wakutila syahidan, dan matilah syahid. Ya. Dan dia wakutila syahidan yauma Musailamatul Kadzab, dan dia mati sebagai syahid di peperangan Musailamah al-Kadzab. Nah, itu ya. Kemudian berikutnya ya. Fala tahsabannahum bimafazati minal adzab,
Janganlah kamu mengira mereka itu akan selamat. Jadi khususnya ayat ini ya, berkenaan dengan orang Bani Israel, dengan orang ahli kitab. Tetapi umumnya ayat ini kepada kita semua, supaya kita jangan beramal sesuatu karena ingin dipuji. Khususnya ayat ini kepada ahli kitab, tapi umumnya kepada kita supaya kita jangan niatnya mendapatkan pujian dari orang, itu aja ya. Bisa masuk ke muslim secara umum, secara khusus masuk ke ahli kitab ya. Lanjut dikit lagi ya. Sumakola, kemudian Allah berfirman, walillahi mulku samawati wal ar, dan milik Allah lah kerajaan langit dan bumi, perbendaharaan langit dan bumi, yang ada di langit, bintang, alam semesta yang ada di bumi, tanah, semuanya, air, termasuk kita juga menjadi milik Allah. Makanya ketika kita mendapat musibah, inna lillahi, semuanya milik Allah. Inna lillahi wa inna ilaihi roji'un, dan semuanya akan kembali kepadanya ya. Wallahu ala kulli syai'in qadir. Wallah itu Allah berkuasa atas segala sesuatu. Allah itu malik ya. Kula syai', malik kula syai', bisa jadi yang menguasai, bisa menjadi raja segala sesuatu. Wal qadir, berkuasa ala kulli syai', berkuasa atas segala sesuatu. Fala yu'jizuhu syai'un, tidak ada yang mengalahkannya. Allah tidak ada yang mengalahkannya. Fahabuhu, takutlah kepada Allah. Jangan menentangnya. Wahdharu, dan berhati-hatilah, waspadalah terhadap siksaan Allah. Takut pada Allah, siksaan Allah dan juga kemurkaan Allah. Fa'inahu al-azim, Allah itu maha agung. Alladzi la a'dhama minhu, yang tidak ada yang lebih agung daripada Allah ya. Al-qadiru, maha kuasa. Alladzi la aqdara minhu, tidak ada yang lebih berkuasa daripada Allah. Maha agung, tidak ada yang lebih agung dari Allah. Maha kuasa, tidak ada yang lebih berkuasa dari Allah ya. Allah qadir ya, maha kuasa ya. Azim, maha agung, tidak berawal, tidak agung, semuanya ya. Nah itu bahasan kita ya di penghujung surat Ali Imran ini. Tinggal beberapa ayat lagi ya, sampai ke 189. Insya Allah yang akan datang, mungkin saya absen dulu ya minggu yang akan datang karena ada tugas ya, awas UT ya. Jadi Sabtu depan nanti dilanjutkan Pak Andi. Tinggal surat Al-Alaq ya Pak Andi ya, surat Al-Alaq. Surat Al-Alaq nanti tinggal tanda tangan aja. Ini belum nih, kemarin belum dapat tugas nih. Ya, mudah-mudahan kita tingkatkan ya, tingkatkan kemampuan kita usaha. Kan sering saya katakan, yang bikin pinter kita mah bukan guru, bukan ya Allah Subhanahu wa taala, kita mah usaha, proses. Allah menilai proses ya. Baik, kita akhiri ya. Ya. Iya. Ya pokoknya kamu jangan jangan nyangka ada penjelasan belakangnya gitu ya. Baik, mudah-mudahan ya kita belajar ikhlas ya. Kan
Beruntunglah orang yang beriman. Orang yang beriman juga bisa celaka, tapi harus yang beramal. Yang beramal juga masih celaka juga harus yang ikhlas. Ujung-ujungnya pokoknya ikhlas saja. Ujung-ujungnya ikhlas saja. Jadi ikhlas itu makanya ada surat Al-Ikhlas, mengkhususkan diri hanya semata-mata mencari ridha Allah. Ya. Ada nama mukhlas, mukhlis, ada mukhlas. Kalau mukhlas yang diikhlaskan. Kalau mukhlis orangnya yang ikhlas gitu. Apa? Holid. Holis, oh ya sama, holis ya. Kalau holas selesai. Selesai urusannya. Baik. Ya. Andi itu nama dari bahasa ya. Apalagi Oban. Ya. Pokoknya nama itu kan juga mungkin dulunya ada arti ya gitu. Oleh para rawuh ya. Parawuh. Ya masih saudaraan berarti kembaran ya? Sama Pak Sugeng itu masih kembaran berarti ya? Ya. Oke, baik itu saja yang dapat saya sampaikan. Kebenarannya dari Allah dan kesalahannya tentu dari pribadi saya yang lemah ya. Kita tutup Al-Asr dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr. Innal insana lafi khusr illal ladzina amanu wa 'amilus solihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.